I will do practice. Kan kita akan lakukan praktis sebentar. Saya akan menunjukkan soalnya dan saya akan tanyakan ke beberapa peserta. Is that okay? Ntar, tenang, ntar dapat feedback. Nah, ini contoh untuk speaking part 1. Untuk part 1 ya. Topiknya itu sangat umum. Biasanya yang mereka tanyakan itu pertama yang ini, work or study. Itu biasanya. Saya hampir 3 kali ya, hampir 3 kali menemukan topik yang seperti ini setiap ujiannya. Oke. Jadi reading kadang ditanyakan, season juga kadang menanyakan tentang hometown dan lain-lain. Ini untuk part 1. Part 2 seperti ini. Oke. Jadi realnya itu seperti ini. Part 2 akan ada cue card atau task card ya kalau di sini. Task card. Nah, di sini berisi main question-nya. Ini main question-nya atau kita sebut judulnya ya. Judul dari pertanyaannya. Nah, yang di bawah ini adalah ide-ide atau bukan ide, sub question-nya atau poin-poin di mana teman-teman akan menjawab spesifik answer dari pertanyaan dari main question yang di atas. Dari main question ini teman-teman akan materinya itu akan mengarah ke sini. Oke. Nah, di real test sebelum teman-teman masuk ke part 3 akan Oke. Ada yang berbunyi? Halo? Oke, mungkin saya salah dengar. Lanjut ya. Kalau teman-teman mau masuk di part 3, itu ada yang namanya bridging question. Nah, di sini dikatakan rounding off question. Nah, rounding off question ini biasanya pertanyaan yang menjembatani perpindahan antara speaking part 2 ke speaking part 3. Biasanya ditanya dulu sebelum si examiner itu membuka topik untuk part 3. Nah, biasanya di rounding question ini teman-teman tidak menjawab terlalu panjang, singkat aja. Oke, banyak yang salah kaprah ketika diberikan bridging question. Mereka berpikirnya malah, ini harus jawab panjang ya, dikasih because, dikasih example, wah itu salah. Oke, ada di bukunya kalau teman-teman belajar materinya, ada sebuah buku yang menjelaskan tentang bridging question ini. Jadi bridging question ini sebisa mungkin dijawab singkat, diberikan langsung jawabannya. Contohnya kalau di sini, have you seen this photo to other people? Have you shown this photo to other people? Untuk menjawab ini, kalau misalnya teman-teman pernah, yes I have, to some people, gitu aja. Jadi nggak usah dijelaskan lagi, nggak usah dijelaskan the person that I've shown this picture is my mother, and my mother is a very good person, she is very pretty and something like that. Jadi langsung aja jawabannya pendek dan mungkin beberapa kalimat kata-kata tambahan sebelum menutup jawabannya, teman-teman. Terus contoh yang kedua, do you like taking photographs? Kalau teman-teman suka, bilang aja yes I do. Yes I do. Atau bilang yes I do, I like that so much, sudah tutup. Karena ini bridging question ya. Bridging question. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ujian sebelumnya, itu mungkin masih ingat. Jadi sebelum teman-teman pindah topik, itu akan ada bridging question. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa nonton di YouTube, itu banyak banget contohnya. Untuk full untuk full question, untuk full prosesnya ketika teman-teman ngambil IELTS test. Nah, ini yang part 3-nya. Part 3 ketika kita berbicara topik itu sama dengan part 2, lanjutan. Bedanya adalah di part 2 teman-teman menjawab based on your experience, jadi berdasarkan pengalaman. Nah, kalau kita berdasarkan pengalaman, itu dikatakan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke, kalau berdasarkan pengalaman di part 2 ini di sini. Jadi contoh kalau bilang describe photo that is important to you. Nah, kalau misalnya kita bertanya foto yang important itu seperti apa? Terserah Anda. Mau Anda bilang foto langit itu important, mau bilang foto lantai itu important, it based on you. Nggak ada salah yang benarnya. Yang dinilai di sini bagaimana teman-teman menyampaikan jawaban teman-teman dengan baik.